terus terang pelan-pelan kami tata. Pertama adalah tata mengenai destinasi. Kedua, tata mengenai regulasinya, ya kan? Ketiga, tata mengenai hubungan antara para penggiat pariwisata dengan masyarakat. Itu, Pak. Ini satu modal kita. Dan akhirnya dengan situasi yang aman, tentram, mulailah meningkat kunjungan wisatawan. Meningkat kunjungan wisatawan itu berarti devisa yang masuk, Pak. Devisanya itu memang diterima oleh hotel, diterima oleh travel, tetapi di lain pihak Pemda pun menerima melalui dulu pajak hotel dan dulu PB1, sekarang pajak hotel dan restoran. Dan itu saya bersyukur sangat tinggi pada pendapatan dari pajak. Itulah kami jadikan modal dalam membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Anak Agung Gede Agung, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Apa kabar, Pak Agung? Baik, Pak. Kalau bahasa Jawa, pengesunipun. Oh iya, luar biasa, Pak. Ya, beliau adalah lahir di Badung 25 Mei 1949. Mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mulai 1976, kemudian meniti karir sebagai notaris dan terpilih sebagai Bupati Badung 2 kali, 2005 sampai 2015, dan saat ini menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Bali. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bambang, atas kesempatan diberikan pada kami. Walaupun juga saya ini tetap alma mater Gadjah Mada dan sangat cinta dengan alma mater kami. Dan saya sering setiap ke Jogja mesti mampir ke Universitas Gadjah Mada, khususnya ke Fakultas Hukum. Dan saya lihat perkembangan sangat baik sekali di lingkungan Universitas Gadjah Mada, walaupun yang sifatnya heritage, peninggalan-peninggalan yang sangat bersejarah masih tetap dipertahankan. Baik, Pak Bambang, saya ingin menyampaikan bahwa saya mulai masuk Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Hukum ini adalah tahun 1969. Oh, 69 ya. 69. Jadi masa itu memang masa sulit setelah terjadinya peristiwa berdarah di 30S PKI itu. Beberapa lama saya menyelesaikan sekolah saya di Bali, sekolah menengah atas, dan kemudian sebetulnya saya itu melamar di 2 universitas, Fakultas Hukum di 2 universitas, yaitu Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada. Dan
saya juga merasa bersyukur saya diterima di dua tempat itu, baik di Universitas Erlangga maupun di Universitas Gadjah Mada. Tetapi atas dasar pertimbangan yang diberikan oleh orang tua saya, jadi saya diminta untuk di Gadjah Mada saja kuliah. Yang pertama pertimbangannya adalah kalau di Surabaya ini terlalu dekat sehingga orang tua saya khawatir saya nanti sering pulang ke Bali. Walaupun saya itu anak tunggal. Yang dua pertimbangannya ya Pak Bambang sudah tahu sendiri bahwa Jogja itu adalah kota pelajar dan yang paling penting itu kehidupannya sangat sederhana sehingga dia hidupnya cukup rendah dibandingkan Surabaya. Jadi itulah yang memotivasi kami untuk kuliah di Gadjah Mada. Dan waktu itu memang tes saja tidak ada model koneksi, tidak ada model apa, kita mampu ya kita diterima ya. Nah, saya bisa ceritakan bahwa kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini memang penuh dengan keprihatinan. Ya, semua orang mahasiswa itu prihatin. Kita dengan naik sepeda ontel ya tua yang saya bawa dari Bali, ya kan? Nah, karena itu aset saya satu-satunya itu. Nah, dan di Gadjah Mada pun di lingkungan universitas saya masih kuliah di Pagelaran waktu itu, Pak Bambang. Di Pagelaran, dan di Pagelaran itu yang bawa mobil itu hanya dosen saja. Itu pun bukan mobil dosen, mobil antar jemput dari profesor-profesor itu. Itu zaman saya masih banyak Profesor Santo, Profesor Jody Guno dan lain sebagainya. Zaman itu Pak Bambang ya. Nah, dalam kehidupan keseharian saya juga sederhana. Jadi saya sebetulnya statusnya kontrak satu rumah yang kalau ukuran sekarang ini kumuh lah. Nggak ada airnya, jadi kita harus ngangsu di tempat lain untuk bisa punya air di tempat kontrakan saya yang cukup kumuh. Tapi enggak apa-apa, itu kehidupan di sana malah saya nikmati. Dan yang paling penting di situ Pak, bahwa kami ini kan hidup di sini adalah dengan di Jogja itu kan zaman itu tidak ada transfer uang, itu katanya pakai wesel. Tahu ada wesel di kantor pos itu? Kemarin saya kebetulan ada reses dengan kepala PT Pos itu ya, saya ingatkan wesel itu sangat bermanfaat dalam saya ada di Jogja waktu menuntut ilmu dan selalu ditunggu-tunggu. Sebetulnya wesel untuk saya tidak ditunggu oleh saya saja, teman-teman saya juga menunggu wesel saya datang untuk bisa jajan bersama. Nah itu, jadi jadi saya naik sepeda, tinggal di rumah yang sangat sederhana, yang airnya harus ngangsu dari tempat lain, Bapak kan tahu kan? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam kehasilan saya itu, ya saya tidak membayangkan bahwa saya akan bisa jadi bupati, di DPD dan lain sebagainya. Saya tidak membayangkan saya itu masak sendiri Pak Bambang, dengan grup saya masak sendiri, dan yang paling penting itu masak sendiri itu lengkap kadang-kadang dengan lauknya atau kita beli lauk. Karena kita harus hidup sederhana. Nah, urusan santap siang itu biasanya di kampus ya Pak. Santap siang, dan waktu itu ada yang namanya sampai sekarang terkenal itu Sego Pecel SGPT. Ini satu hal yang memang romantika dalam hidup, karena lucu juga. Kalau begitu wesel itu datang, teman-teman itu bahkan bisa datang ke tempat kontrakan saya, bilang, "Gong, weselmu wis teko, ayo mangan." Dia bilang, itu biasa lah. Nah, pada waktu minggu pertama wesel itu datang, itu makanan sego pecelnya itu masih lengkap, Pak Bambang. Masih ada telur gorengnya, mata sapinya, masih ada tempenya, ada tahunya, kemudian ada ya pecelnya pasti minumnya pakai es dan sebagainya itu. Itu minggu pertama. Minggu kedua itu telurnya sudah hilang itu. Minggu kedua telurnya sudah hilang, masih tempe sama tahu sama pecel sama kerupuk. Minggu ketiga tempe tahu pun hilang itu sudah. Jadi masih tinggal itu pecelnya dengan kerupuk. Itu nikmat juga. Minggu keempat Pak Bambang tahu itu sudah hendak hitungannya sudah lain. Jadi kita ngambil di dagang nasi pecel itu, mbok itu, kita ngambil buku, ada buku panjang, catat diri bahwa kita utang.
Nah, itu. Jadi minggu keempat itu namanya buka utang kita. Nah, minggu berikutnya itu datang wesel, nah baru kita selesaikan. Jadi bergulir begitu kehidupan saya sampai saya menjadi sarjana, Pak. Sampai saya menjadi sarjana, saya kan tamat di situ hitung-hitungan dari apa namanya di Fakultas Hukum itu tamat saya tahun 76, Pak. Lama dulu kuliahnya saya. Itu karena situasinya pada saat itu tidak mungkin kan kita cepat seperti sekarang. Nah, itulah jadi ya sebetulnya kalau saya menikmati. Walaupun saya sudah jadi bupati dengan segala fasilitasnya, jadi DPD sekarang sebagai pejabat tinggi, itu kenangan saya dengan kehidupan di Jogja luar biasa. Dan apa namanya rasa kesetiakawanan kita sama kita luar biasa. Dan saya punya grup itu 10 orang. Itu 10 orang yang tinggal sekarang sekitar mungkin tidak lebih dari 6 orang, Pak. Lainnya sudah apa ya? Sudah meninggal semua. Lama ini teman saya sudah meninggal dalam umur sama dengan saya. Begitulah. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, memang saya setelah selesai itu tidak langsung menjadi notaris, Pak. Saya itu adalah PNS yang sangat sederhana dulu. Iya, karena saya jurusan hukum dagang. Nah, waktu itu saya masuk di Kementerian Perdagangan. Nah, jadi PNS saya lama, saya jadi PNS sampai mendekati masa pensiun. Nah, baru dan kebetulan pada waktu itu saya tugas di Jakarta. Saya mengikuti kuliah notariat di UI, Pak. Nah, selesai itulah setelah saya memenuhi persyarat notaris, saya pilih apa namanya menjadi notaris, walaupun saya sudah sempat di eselon 3, hampir eselon 2 ya di PNS itu eselon 2. Nah, terus saya milih notaris menjelang pensiun. Nah, yang penting di sini adalah dalam jadi notaris pun saya tidak lama, Pak. Saya jadi notaris di Bali itu 2000-an sekian. Itu 2004, saya sudah 2004 sebelum dilantik 2005, 2004 malah 2003 itu saya sudah didorong-dorong oleh masyarakat itu untuk menjadi calon bupati, Mbak. Jadi saya tidak banyak menikmati notarisnya. Nah, jadi Bupati Badung itu. Jadi saya pada waktu itu, Pak, ini sedikit saya tidak punya partai, Pak. Saya tidak punya partai, saya tidak punya apa namanya, yang jelas waktu itu kan tidak boleh, tidak ada alternatif sebagai calon independen dan harus didukung oleh partai kan, dengan memenuhi persyaratan tertentu kan begitu. Saya tidak punya partai, malah yang sering mengumpulkan masyarakat kumpul itu adalah masyarakat di desa. Apa namanya tokoh-tokoh desanya, tua-tua desanya itu satu. Jadi yang namanya kalau di Bali namanya bendesa adat, bendesa adat atau klien desa adat. Dan juga yang sering ngumpul itu untuk mendukung saya itu Bapak tahu Subak kan, Pak Bambang? Subak ya. Ya, jadi di sini klien-klien Subak itu, jadi kepala-kepala Subak, kepala-kepala Subak itu sering ngumpul dan itu banyak masanya itu. Untuk mendukung saya jadi bupati. Nah, saya sampaikan pada beliau itu semua yang saya hormati, saya ini tidak punya partai. Bagaimana saya bisa jadi bupati? Karena hanya partai yang bisa mencalonkan seorang menjadi bupati. Nah, barulah lama-lama ya, mungkin setelah dilihat bahwa banyak dukungan saya, jadi bukan pihak incumbent ini, bukan pihak kuasa, pihak luar dari incumbent itu mendekati saya untuk dicalonkan. Itu ceritanya Pak Bambang itu. Iya. Jadi waktu itu sudah mulai pemilihan langsung, Pak ya? Mulai. Itulah pada waktu itulah saya saat pertama pemilihan langsung 2005 itu. Dan memang juga kalau misalnya tidak pemilihan langsung, terus terang saya tidak
mau dicalonkan. Ya. Kalau harus dicalonkan oleh DPR dan lain sebagainya, itu kan cost-nya tinggi, Pak. Tapi pada waktu itu pemilihan langsung itu terus terang itu no cost di situ. Bukan aja ya biaya-biaya yang normal normatif saja, saksi dan lain sebagainya. Masyarakat waktu itu terus terang aja saya sangat apresiasi masyarakat saya. Melihat itu figur, Pak, figur yang dilihat, bukan masalah belum kenal masyarakat itu dengan uang. Figur malah sering masyarakat itu ke tempat saya bawa beras, bawa ini untuk makan bersama, bawa pisang untuk bikin pisang goreng dan lain sebagainya untuk bisa ngumpul sama-sama, Pak. Jadi waktu itu 2005 sangat berbeda dengan pemilihan-pemilihan langsung. Pemilihan langsung selanjutnya ada pemilu masyarakat, Pak Bambang ya. Bagaimana orang naikkan pasir ke truk saja harus ada ongkosnya? Bagaimana kalau naikkan gubernur kan mesti ada ongkosnya gitu. Pak, kalau tidak salah itu kan Badung itu menjadi daerah yang pertumbuhan ekonomi dan PAD-nya tertinggi kalau tidak salah, Pak. Ya. Nah, itu berarti banyak hal yang bisa dilakukan pada waktu Bapak menjadi bupati. Saya ingin sampaikan itu setelah kriterianya itu setelah saya menjabat 10 tahun, Pak. Sebelumnya itu terus terang saya bisa sampaikan di sini, PAD Badung itu hanya 350 miliar, Pak. APBD Badung itu 650 miliar. Nah, ingin saya sampaikan pada waktu itu Badung tidak punya apa-apa, Pak. Kantor pun nggak ada. Anda tahu dulu kantor waktu zamannya Pak Alek Putro itu dibangun di Lumintang, ya. Lumintang di dalam kota Denpasar. Lumintang itu, tapi itu kan dibakar dan bumi hanguskan. Waktu peristiwa politik, kerusuhan politik tahun bulan September itu. Itu di bumi hanguskan, jadi tidak ada kantor. Jadi bupati duluan sebelum saya itu, kalau orang biasanya mahasiswa yang dekos mungkin di rumah bupati. Ya. Ini bupati yang sebelum saya itu malah indekos di kampusnya mahasiswa, Pak, untuk kantor. Aneh kan? Aneh kan? Sudah tidak ada infrastrukturnya, sudah hancur lebur. Begitu juga rumah sakit tidak ada, terminal tidak jadi dan lain sebagainya. Banyak tidak ada. Makanya waktu itu betul-betul tantangan buat saya bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Harapan rakyat itu cuma satu, masa Badung nggak punya pusat pemerintahan, masa nggak punya rumah sakit, gitu loh. Masa jalannya begini, gimana tugas bupati ini membangun. Nah, cilakanya lagi tahun 2005 bulan Oktober itu bom, jadi saya kena bom Bali yang kedua, Pak. Ya, jelas bom itu kan pendapatan jadi menurun sekali. Saya ini harus beribu-ribu kali mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas tuntunan beliau, saya pun seperti bermimpi. Dalam situasi tidak ada apa-apa, adanya bom dan lain sebagainya, saya pelan-pelan bisa menaikkan pendapatan. Melalui, terus terang, seperti Bapak tahu, melalui pariwisata. Jadi pendapatan melalui pariwisata itulah yang yang sangat membantu kami. Sangat membantu kami. Nah, ini pun tidak mudah. Karena setelah bom itu tidak ada wisatawan yang mau datang. Mereka kan takut itu semua. Satu caranya pada waktu itu kami mengusulkan ke pusat melalui presiden, kabinet dan lain sebagainya supaya event-event internasional, event-event regional, event-event nasional itu saya mohon dengan sangat dilaksanakan di Bali. Dan kebetulan di Bali itu Nusa Dua itu wilayah kami, wilayah Kabupaten Badung. Nah, ini didukung oleh Bapak Presiden pada waktu itu, sampai beliau dalam sidang kabinet mengumumkan dan mewajibkan siapapun mengadakan kegiatan supaya di Bali. Itu antara lain untuk mendorong recovery
pemulihan pariwisata itu, Pak. Di samping juga saya juga berusaha untuk berbenah bagaimana supaya ada situasi sejuk, situasi aman. Dan kebetulan saya itu juga menjadi ketua forum, kalau dulu komunikasi, sekarang kerukunan, ketua forum kerukunan antar umat beragama. Nah inilah saya coba dari sini kita bina, dan begitu juga pada waktu bom-bom itu kan saya selalu diprovokasi, gimana kalau sudah begini apakah tidak melawan? Enggak. Mari kita berdoa bersama-sama supaya situasinya pulih. Nah, inilah saya bisa berkomunikasi dengan intens dengan pihak-pihak, terutama pimpinan-pimpinan majelis agama, misalnya MUI, begitu juga Kristen, begitu Katolik dan lain sebagainya, umat Nasrani, yang Hindu sudah saya, dan juga Buddha dan lain sebagainya. Saya berkomunikasi. Bahkan pada waktu bom Bali yang pertama, saya sudah jadi ketua forum antar umat. Itu saya ajak semua pimpinan-pimpinan umat dengan identitasnya masing-masing untuk berdoa di tempat, di TKP, tempat bencana bom itu. Dengan misalnya kalau yang yang pimpinan majelis umat Arab, majelis MUI, majelis umat Islam itu pimpinannya Ustadz, pakai pakaian Ustadznya lah. Begitu juga Romo pakai pakaian Romonya. Nah, waktu itu disorot oleh oleh ini Pak, oleh CNN dong gitu. Sorot CNN begini. Jadi inilah untuk mewujudkan kepada dunia, mewujudkan pada masyarakat bahwa ini tidak ada urusan agama. Ini ada urusan kita dengan teroris, Pak. Nah, situasi inilah yang juga merupakan satu modal buat kami. Ya, karena kebetulan saya ketua umumnya, untuk sering intens mengadakan komunikasi, tapi ini pun tidak harus di tingkat pimpinan majelis umat saja, tapi itu harus juga sampai di grassroots, sampai di akar rumput. Nah, untuk itu kita sering berombongan dengan pimpin majelis umat itu datang di sentra-sentra kegiatan umat beragama. Ya, bilanglah itu misalnya masjid, gereja dan lain-lain sebagainya, untuk menunjukkan pemahaman dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif, aman dan menyejukkan. Gitu loh, Pak Bambang. Nah, dari itu semualah maka wisatawan mulai bangun, apabila pulih dan lain sebagainya, disitulah kami mulai bisa menggeliat, membuat satu skala prioritas apa yang harus kita tangani bersama. Kemudian mungkin bisa diceritakan itu Pak, bagaimana Badung bisa mendapat pendapatan daerah yang sangat tinggi itu? Terus terang aja, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah memberikan berkah kepada Badung. Ya, sering menteri-menteri dulu waktu saya jadi bupati, orang Badung aja bisa mendapatkan uang begitu banyak dari pariwisata, gimana dia kalau tidak Badung gitu. Badung dalam arti Pak Bambang tahu kan, Badungnya Betawi kan. Iya. Bengal. Bengal gitu. Nah inilah pariwisata yang mendukung kami. Terus terang pelan-pelan kami tata. Pertama adalah tata mengenai destinasi. Kedua, tata mengenai regulasinya, ya kan? Ketiga, tata mengenai hubungan antara para penggiat pariwisata dengan masyarakat. Itu Pak. Ini satu modal kita. Dan akhirnya dengan situasi yang aman, tentram, mulailah meningkat kunjungan wisatawan itu. Meningkat kunjungan wisatawan itu berarti devisa yang masuk, Pak. Devisanya itu memang diterima oleh hotel, diterima oleh travel, tetapi di lain pihak Pemda pun menerima melalui
dulu pajak hotel dan dulu PB1, sekarang pajak hotel dan restoran. Dan itu saya bersyukur sangat tinggi pada pendapatan dari pajak. Itulah kami jadikan modal dalam membangun. Memang di samping membangun infrastruktur, misalnya yang pertama sesuai dengan tuntut masyarakat yang membangun pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Kabupaten Badung, Bapak kalau kesini bisa lihat itu di atas tanah 64,3 hektar. Itu dan semua dengan arsitektur Bali dan lain sebagainya, dikelilingi oleh sawah, itu wajib. Dan saya pun sudah pada saat itu bukan mencanangkan, merealisasikan kegiatan dalam satu pintu. Jadi para keluarga kami, keluarga Badung itu kalau dulu kan di Denpasar, Pak. Karena ada punya kantor kita, terpencar-pencar. Urusan, mohon maaf ya, urusan Cipta Karyaan aja, urusan PU saya di beberapa tempat. Nah, sekarang cukup masuk dalam satu pintu, dia sudah dilayani di situ. Itu sudah tahun, mohon maaf Pak, tahun 2007 itu sudah kita laksanakan. Nah, karena pembangunan kantor bertahap, 2005 saya dilantik, 2006 ini mulai saya bikin detail engineering desainnya, 2007 kita sudah bangun bertahap. Itu Pak, itu satu. Tapi di samping itu juga secara simultan juga kita kan mesti tidak bisanya kantor-kantor megah Pak. Di lain pihak kan kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di samping kantor itu, yaitu misalnya infrastruktur jalan, sekolah, ya kan, termasuk juga rumah sakit. Sekarang menjadi rumah sakit yang cukup hebat itu yang namanya Rumah Sakit Daerah Mangusade. Nah, Pak Bambang, ini juga tidak cukup buat kami, Pak. Bapak tahu paham benar. Kita ukuran pelaksana pemerintahan ini. Itu kan cuma 3, yaitu Human Development Index, jadi indeks pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan yang kita ingin. Ekonomi pun kita harus pilih lagi, yaitu pertumbuhan. Di tempat kami memang pertumbuhan ekonominya itu cukup baik dengan masuknya wisatawan, dengan devisanya wisatawan yang masuk melalui hotel. Dan itu jangan lupa, itu dinikmati bukan oleh investor hotel atau investor restoran saja, tapi dinikmati juga oleh rakyat. Misalnya ada yang menjadi guide, ada yang menjadi sopir taksi, sopir kendaraan wisatawan, ada yang menjual barang-barang kerajinan, ya kan, ada menjual sayur-sayuran dan lain sebagainya, dinikmati juga oleh rakyat. Nah, pertumbuhan ekonomi ini harus saya lihat, Pak. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini hanya menggelembung di lingkungan masyarakat tertentu. Sehingga dengan demikian yang saya khawatirkan ada jurang antara yang menerima porsi yang lebih banyak itu dengan yang sebetulnya yang tidak menerima apa-apa dari pariwisata ini. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Nah, waktu itulah saya berpikir untuk mengukur itu melalui yang namanya teori Gini ratio, Pak. Teori Gini ratio yang saya pakai dari teori Gini rasionya dari fisik dia pakai BPS, tapi juga saya pakai juga teori pemerataan dari World Bank, Pak. Nah, disinilah kita ikuti terus. Nah, kalau di situ kan tambah kecil persentasenya bisa 0,2, kalau terus turun menjadi 0,7175 dan kan membaik itu artinya. Nah, itulah kita evaluasi di mana penumpukan, di mana harus kita ratakan. Misalnya melalui adanya pasar-pasar rakyat dan lain sebagainya. Itu. Nah, begitu juga di pendidikan. Ya, Bapak sudah tahu lah di Bandung ini pendidikannya cukup baik dan kita bisa ukur ada dengan ininya tertentu. Begitu juga di kesehatan. Indeks kesehatan harus kita hitung terus, Pak.
Nah, sekarang saat ini Bali juga sedang mengalami apa Pak ya, penurunan ekonomi karena pandemi Nah, dan ekonomi pariwisatanya belum pulih sampai saat ini. Nah, menurut Bapak resepnya apa ini? nah ini Pak, saya kira resep kuno aja bisa dipakai Pak. Resep Eh, kuno. Nah, resep kuno itu perbanyak event-event di Bali. oh, Mulai dari event nasional, event regional, ya, event-event internasional. ya, Perbanyak. ya, Itu satu. Tapi di lain pihak juga diimbangi ya, oleh peningkatan fasilitas. Ya ya, kan? Misalnya, tapi di sini kalau saya lihat Bali itu dengan kamar hotel itu sudah cukup memadai, Pak. ya, Kamar hotel, restoran dan lain sebagainya. Ya mungkin fasilitas prasarananya mesti dipikirkan. Makanya zaman saya itu kita bangun itu, Bapak sudah pernah lihat tol yang di atas laut itu, Pak. ya, udah, Nah ya, itu zaman saya bangun. ya, Underpass juga zaman saya, walaupun itu dananya dari BUMN semua, ya, kita juga punya saham di situ Badung. Nah ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Prasarana itu dalam arti akses dari Nusa Dua ke bandara, ya, akses dari Nusa Dua ke Sanur, akses dari ini. Yang begitu kita. Nah makanya sekarang pun sudah disiapkan mungkin itu, tetapi resep lama itu tetap itu. ya, Itu satu. Kedua, memang kalau saya melihat ya sebagai anggota DPD RI kebetulan membidangi kesehatan. Saya di Komisi 3, Pak. ya, Komisi 3, bukan ya, komisi. Komisi ya, 3 Komite membidangi 3, ya, agama, ya, ya kan, bidangi pendidikan, bidangi kesehatan, juga membidangi olahraga, sehingga muncul undang-undang olahraga yang baru. Begitu juga salah satu membidangi pariwisata. Nah, saya lihat memang harus ada semacam apa ya, dukungan dari pemerintah pusat di sini terhadap Bali, kegiatan pariwisata Bali, Pak. Misalnya saja, Pak. ya, Ini sekarang kan hotel-hotel yang 2 tahun tutup, Pak. ya, Hotel 2 tahun tutup, restoran 2 tahun tutup. Untuk buka kembali tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. ya, Buka kembali kan dia harus berpikir rehab hotelnya, ya kan? ya, Rehab hotelnya. Dan saya sendiri juga mengalami zaman kena bom itu, Pak. ya, Itu hotel itu sudah, kalau kita buka keran itu bukan air yang keluar, Pak. Kalau bahasa Jawa lempung yang keluar itu. iya, 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 Itu kotor airnya dan sebagainya karena lama nggak dipakai. Nah, itu kan mesti rehat. iya, Kamar-kamar seperti tidak apok lagi ya. Nah, itu satu. Di lain pihak untuk konsumsi kan dia mesti menyiapkan lagi untuk iya, bahan minuman, makanan dan lain sebagainya. Ini saya kira perlu ada insentif lah iya, dari pusat. Artinya apa? Apakah itu merupakan pinjaman lunak dan lain sebagainya yang perlu dipikirkan dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit, Pak. iya. Itu satu pihak di hotel, restoran. Tapi begitu juga di DTW, daerah-daerah tujuan wisata, Pak. Itu juga tidak lebih mudah, tidak lebih ringan dibanding hotel. Dia kan mesti seperti misalnya di tempat saya. Tempat saya, DTW saya ini kan sudah masuk dalam warisan budaya dunia. Di Pura Taman Ayun ini masuk dalam World Heritage List. Ya itu kan selama 2 tahun kan rumput-rumput mesti dipotong, Pak. Ya, Mesti dibersihkan, mesti dirawat dan lain sebagainya. Dan itu perlu biaya. iya, Itu saya berikan insentif 2 tahun tanpa ada pemasukan dari pariwisata. Nah inilah perlu pemikiran dari pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga, Pak, ini satu hal yang sering saya juga kumandangkan di DPD, bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah ya, berdasarkan undang-undangnya itu belum adil. ya, Kenapa belum adil? Karena mereka yang memiliki sumber daya alam, ya, misalnya ada mining, ada forestry, dan lain sebagainya, ya ada kelapa sawit, ya, ada batu bara dan lain sebagainya, itu dia daerahnya itu bisa mendapatkan dana dari itu berdasarkan persentase perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, sedangkan Bali, Pak, ya, kita sebelum COVID itu perhitungan sekitar hampir 145 triliun pemasukan dari divisa pariwisata. Ya, tetapi kan kami tidak mendapatkan bagian apa berdasarkan dana perimbangan pusat dan daerah. ya, Kami hanya mendapatkan DAK, DAU yang sangat-sangat terbatas, Pak. Nah, ya, inilah saya bilang perlu ada revisi terhadap undang-undang
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Memang di situ disampaikan berdasarkan atas hasil sumber daya alam dan lainnya. Sumber daya alam itu diperinci, tapi lainnya itu tidak pernah diperinci. Termasuk misalnya jasa pariwisata ini. Ada juga yang mengusulkan, Pak, supaya Bali ini tidak hanya tergantung pariwisata, supaya mempersiapkan alternatif lain untuk perekonomiannya. Potensinya apa, Pak, selain pariwisata? Sekarang begini, Pak, saya bilang saya setuju apa yang Bapak sampaikan itu. Sebab di sini kan pariwisata itu kan statusnya itu bukan itu sebetulnya ikutan dari yang pokok seperti pertanian. Nah, pertanian, Pak, saya coba dengan sekuat tenaga waktu saya jadi bupati memberikan insentif untuk mereka yang masih bergerak atau istilahnya berusaha bahkan berjuang di bidang pertanian ini. Antara lain, Pak, untuk daerah-daerah lahan hijau yang pertaniannya masih aktif, apalagi itu dijadikan semacam jalur hijau, itu PBB-nya, pajak dan bumi bangunannya saya gratiskan, Pak. Sekali lagi saya bilang saya gratiskan itu. Jadi dia tidak perlu membayar PBB. Nah, kenapa ya? Karena kami mendapatkan penghasil dari pusat. Itulah kami pakai untuk menggratiskan itu. Kenapa? Karena waktu dulu PBB itu masih pusat, pajak bumi bangunannya masih pusat menentukan. Dia bikin blok, Pak. Hilanglah di daerah Legian, itu daerah Kute. Blok sebelahnya itu bisa untuk membangun berdasarkan aturan kita di Perda, dia bisa bikin hotel, bikin ini. Tapi blok satunya sebelahnya itu dalam satu blok, seberang jalannya itu malah masih sawah yang dia berusaha bertahan sawahnya itu. Tapi pajak PBB-nya sama. Mereka yang mengusahakan hotel, restoran sama dengan PBB yang masih mempertahankan sawahnya dia itu. Nah, inilah saya berpikir ini masuk diberikan insentif dengan pembebasan ini. Tidak adil, Pak. Jadi itu salah satu upaya saya. Nah, begitu juga untuk BPHTB misalnya. BPHTB. Ya, ini ada sawah. Orang tuanya meninggal. Akhirnya turun kepada anaknya dia, ahli warisnya dia. Nah, ini kena apa? Kena BPHTB, Pak. Perolehan hak tanah dan bangunan. Dan besar itu. Nah, ini pada waktu saya gratiskan itu, Pak. BPHTB itu kenapa? Secara hukum pun bisa saya pertanggungjawabkan. Karena apa? Itu kan bukan perbuatan hukum, itu peristiwa hukum kan, Pak. Ya kan, orang meninggal itu bukan perbuatan hukum, peristiwa hukum itu. Bisa kita gratiskan. Karena pengalaman saya, Pak, ini sebagai ilustrasi saja. Ada satu bidang sawah, entah berapa are, paling puluhan are, itu turun ke ahli warisnya. Ahli warisnya tidak bisa bayar BPHTB, Pak. Nah, terpaksa dia jual sebagian pada yang dia wariskan untuk bayar BPHTB. Nah, itu kan sangat mengenaskan ini. Kita. Inilah salah satunya kami coba untuk mendukung pertanian itu sendiri. Kedua, pariwisata kami kan di Bali ini adalah pariwisata budaya, Pak, sumbernya. Tapi apapun yang ada di Bali bisa menjadi potensi. Jadi pertanian pun bisa dikaitkan dengan pariwisata, ya kan, sehingga pertanian bisa tumbuh. UMKM dengan hasil kerajinannya, ya Bapak sendiri, kerajaan Bali kan lihat apapun bisa diukir itu. Nah, itu dikaitkan dengan pariwisata, yaitu industri kan, produksi. Nah, terus yang misalnya saja di kawasan-kawasan tertentu, ya kan, itu ada pementasan tari dan lain sebagainya. Itu kan juga pariwisata. Itu untuk bisa nikmat wisata dan dia membayar. Nah, menjawab pertanyaan Bapak ini, memang
di sini pertanian itu harus didukung. Ya. Artinya dijaga eksistensinya pertanian. Ya. Tapi itu tidak mudah, Pak. Ya. Tidak mudah. Karena generasi sekarang ini sangat tidak tertarik dengan pertanian. Sangat tidak tertarik dengan pertanian. Apalagi banyak sudah menjadi pekerja-pekerja hotel. Nah ini. Sekarang bagaimana upaya kita supaya memang pertanian itu merupakan menarik? Ya jelas. Pertama, pendapatan dari hasil pertanian itu sudah cukup memadai untuk hidupnya dia. Ya kan Pak? Kalau pendapatnya tidak memadai, ya susah kita. Yang ketiga, sarana-sarana produksi pertanian itu harus dipermudah. Ya kan? Nah, mungkin perlu kita berpikir untuk merubah mindset kita adanya industri pertanian itu sendiri. Ya kan Pak ya? Saya bikin dulu untuk sayur apa namanya sampai diekspor itu di daerah Petang itu. Sayur itu sebetulnya bagus sekali itu. Sayur-sayur yang sangat bermanfaat. Itu cukup cukup menjanjikan itu Pak. Jadi pertanian memang apa yang Bapak bilang pertanian, kedua kerajinan rakyat itu, ketiga yang paling penting ini di sini adalah merubah mindset masyarakat terhadap kehidupan bertani itu sendiri. Baik, sekarang di bidang politik, Pak. Bapak punya gagasan selain di nasional itu ada presidensial threshold 0%, Bapak juga ingin Presidensial threshold ya. Ya, 0%. Bapak di DPD itu selalu dikumandangkan. Ya, tapi Bapak pengen juga daerah. Ya, saya juga menginginkan di daerah juga. Karena begini, Pak. Saya kira semua orang tahu mengenai adanya oligarki dari partai-partai besar. Oligarki ini berkibat pada hal-hal yang tidak kita kendaki bersama. Ya Bapak sudah tahu lah, kalau orang mau maju jadi calon, orang mau maju jadi apalagi calon kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, di sini masalahnya sekarang adalah kalau terus-terusan begini kan jadi tidak terbuka peluang untuk mereka punya potensi untuk memimpin daerahnya. Hanya diatur oleh kelompok tertentu. Diatur nanti saya khawatirnya diatur oleh uang. Ya kan? Artinya kan untuk dia bisa mendapatkan kendaraan kan perlu juga kos. Ya Pak ya? Ya. Oleh karena itu untuk menekan ini semua memang perlu sampai daerah untuk memikirkan electoral threshold itu yang zero. Tetapi kita juga hindari jangan sampai pertama ini ditunggangi ya di DPD itu kan Bapak tahu sendiri lah. Kedua yang paling penting ini adalah bagaimana diatur sedemikian rupa tidak sembarang orang untuk juga mendaftar sehingga nanti calon bupati ada 1.000 orang nanti calon bupati ini harus ada satu regulasi yang mengatur itu Pak. Terus terang dengan adanya apa namanya electoral threshold ini sampai ke daerah ini juga peluang-peluang untuk mereka yang punya potensi ini sangat tertutup. Berbeda dengan ya saya waktu maju 2005 tidak terlalu terasakan hal yang demikian. Tidak terlalu terasakan. Tapi setelah perkembangan berikutnya nampaknya orang-orang sudah semakin pintar untuk memanfaatkan. Nah, mungkin terakhir Pak, mungkin bagaimana hubungan
antar para alumni UGM ini sampai sekarang, dan mungkin Bapak ada saran juga kepada alma mater, kepada mahasiswa yang sedang belajar, apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan di UGM, Pak? Ya, saya kalau di Bali, Pak, sering kita ngadakan pertemuan-pertemuan para alumni UGM ini. Nah, itu lebih diberikan bobot lagi. Wah, seperti kemarin ini beberapa tokoh dan termasuk juga ada rektor datang. Rektor yang duluan ya, bukan saya. Ke Bali untuk mengadakan tatap muka dengan para alumni. Bagus sekali. Jadi ini untuk menjaga, saya kira yang memiliki satu ikatan dalam suasana kebatinan yang kuat itu menurut saya itu UGM, Pak. Gajah Mada ini. Ikatan suasana kebatinan yang kuat. Bahkan kemarin waktu di Bali Beach itu saya juga hadir di situ, memang justru yang membanggakan kita hadir itu sebagian besar menteri-menteri hadir, Pak, dalam pertemuan ini. Sebagian besar menteri-menteri itu hadir. Nah, saya kira untuk ke depan ada juga satu kekhawatiran saya, Pak Bambang, ya. Dengan alumni saya, dengan alma mater saya. Di sini memang Bapak membuat di sini adalah apa yang namanya kampus kerakyatan, ya kan? Nah, kampus kerakyatan artinya universitas perjuangan, universitas kerakyatan. Saya kira masih kurang, Pak. Kalau hanya universitas perjuangan, universitas yang nasionalis, universitas yang nasionalis. Boleh kiprahnya Gajah Mada itu, kiprahnya boleh global, tapi jangan tinggalkan seni-seni berpijak kita, yaitu Nusantara ini. Jangan tinggalkan Nusantara ini. Boleh kiprah global, tapi jangan tinggalkan Nusantara ini. Terus terang aja, ini sangat berharga buat kami. Sebagai universitas yang nasionalis, mungkin kiprahnya global, tetapi tidak meninggalkan seni-seni Nusantara kita. Nah, ini yang paling penting. Dan ini merupakan satu kekhawatiran saya, Pak, terhadap kampus. Nah, saya baca, bukan saya menuduh, Pak. Jadi beberapa kampus itu katanya, termasuk Gajah Mada, sudah mulai katanya terpapar. Nah ini, saya tidak tahu bagaimana pendapat Pak Bambang di sini. Kalau sampai begitu, saya kira hilang rohnya. Universitas Gajah Mada itu sebagai universitas dibilang perjuangan, kerakyatan, tapi universitas yang nasionalis. Sebab munculnya Gajah Mada itu adalah seiring dengan kemerdekaan bangsa kita ini. Ya kan, Pak, ya? Makanya itu yang saya khawatirkan, jangan sampai seni Nusantara kita tinggalkan, ya kan? Mengadopsi apa dari luar. Makanya saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bung Karno, ya kan? Jika kamu menjadi orang, saya bilang Hindu dulu lah. Jika kamu menjadi orang Hindu, janganlah menjadi orang India. Jika kamu menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Begitu juga jika kamu menjadi orang Islam, jangan menjadi orang Arab. Dan jadilah orang Nusantara. Maka tidak hal ini. Nanti identitas Bapak, Pak Bambang, juga ibu-ibu, semua itu tidak. Mohon maaf, Pak. Kalau di Jawa Tengah itu dulu saya suka sekali, ini ilustrasi saja. Jawa Tengah saya suka, Jawa Tengah, Jawa Barat, lihat ibu-ibu berkebaya, pakai kemban dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya lihat jarang, Pak. Makin berkurang. Baik, terima kasih sekali. Sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Anak Agung Gede Agung, anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Bali. Mudah-mudahan ini memberi semangat, memberi inspirasi, memberi motivasi kepada semua, terutama para generasi muda dan para mahasiswa yang masih kuliah. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sukses. Saya juga menyampaikan terima kasih sudah diberikan kesempatan pada saya. Mohon maaf ini juga waktunya sangat terbatas ini. Terima kasih, Pak.